sebelumnya bulan dulu Bapak ingin ya ini upaya untuk mengucapkan kalian buat apa ya semacam persiapan kalian juga sebagai evaluasi juga nih kuis-kuis kalian. Gitu ya. Oke, kita udah mulai di record ya. Jadi kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Kita akan mulai dengan gini, evaluasi ini adalah upaya untuk mempersiapkan kalian PTS ya. Jadi PTS itu tanggal 11 Oktober. Jadi kita masih minggu ini dengan minggu depannya lagi. Minggu depannya lagi rencana Bapak kita akan adakan simulasi apa namanya pelajaran seni budaya PTS. Nah, sekarang kita akan membahas dulu ada 4 bab yang akan kita bahas dari menggambar model sampai menggambar komik. Ya, jadi kita akan membahas kuis-kuis yang sudah pernah kalian kerjakan bagi yang sudah mengerjakan, yang belum ya sudah ya. Nah, baik, jadi agendanya hari ini kita akan membahas mulai dari kuis yang bab 1 ya, yang bab 1 yang menggambar model gitu ya. Kita langsung lihat ke jawabannya aja. Di sini gini, jadi setiap kuis itu kan kalian harus membaca dulu baru kalian menjawab gitu ya. Tapi yang Bapak aneh itu adalah yang dapat 100 ini cuma 1. Terus kemudian nilai rata-ratanya itu sebenarnya 30-40-an. Sampai 50-an ini ya nilai rata-rata. Jadi kita punya PR di bab ini kita punya PR besar ini yang menggambar model ini ya. Oke, mari kita lihat apa namanya. Beberapa ada pertanyaan kayak gini, struktur bentuk dasar objek berikut ini nih. Kalian ada yang banyak yang ini ya. Objeknya itu nomor ini ya. Mari kita bahas ya. Kita mulai bahas. Nah, ini struktur bentuk dasar dari objek berikut ini. Ini pohon ya. Nah, struktur dasar pohon itu apa? Kubus, tabung, kerucut atau bola? Ada yang bisa jawab? Kerucut mungkin. Kenapa kerucut? Tabung, Pak. Tabung, Pak. Tabung. Kenapa tabung? Segitu. Soalnya itu bulat. Batangnya bulat. Oke. Mari kita lihat ya. Jawabannya adalah tabung. Kenapa tabung? Ada yang tabung, ada yang kerucut, kemudian ada yang bola. Luar biasa yang jawab bola ya, bola. Ya, nggak apa-apa. Nah, karena tabung itu dia bentuk dasarnya kita ngelihat ininya ya, batangnya ya, lebih ke batangnya gitu. Nah, kalau kerucut itu kalau kerucut itu cuma pucuknya aja gitu. Kalau kerucut kan nggak punya batang, sementara tabung punya batang gitu tuh ya. Jadi sebenarnya bentuk dasarnya itu adalah tabung ya. Kalau misalnya menangin kerucut, tapi kita nggak punya batangnya kayak gitu, paham ya? Nah kemudian, nah gini, intinya adalah kayak gini, bentuk dasar sebuah benda ya itu bisa kalian lihat berdasarkan kerangkanya. Kerangkanya itu anatominya ya, ini sebenarnya kalau misalnya mau ini adalah gabungan dari kerucut sama tabung gitu ya. Segitiga atau kita sederhanakan lagi adalah segitiga dengan persegi panjang kayak gitu, persegi panjang yang berdiri gini gitu ya. Nah, kalian juga bisa melihat berbagai macam bentuk apapun dilihat dari kerangkanya gitu. Misalnya dari manusia gitu. Manusia kan kalau tangan kita gambarkan dengan persegi panjang gitu. Kepala bulat dan sebagainya kayak gitu ya. Intinya seperti itu caranya. Kemudian kita lihat yang pertanyaan lainnya. Komposisi asimetris. Nah, ini ada pertanyaan komposisi asimetris ditunjukkan oleh gambar. Ya, sebentar ya. Komposisi asimetris itu apa itu komposisi asimetris? Pertanyaannya seperti itu. Ada yang tahu komposisi asimetris? Ada yang tahu nggak? Sebelum kalian tahu jawabannya, kalian harus tahu dulu komposisi asimetris. Ada yang tahu nggak? Ada yang punya jawaban? Oke, komposisi asimetris itu ya, itu adalah bentuk komposisi peletakan gambar-gambar atau objek-objek pada gambar yang
membentuk komposisi atau keseimbangan yang tidak seimbang atau asimetris ya. Contohnya simetris itu ini, kita lihatnya. Sisi kanan sama sisi kiri sama nggak? Seimbang nggak? Maksud Bapak seimbang nggak? Sisi kanan sama sisi kiri. Ada bentuk ini, ada bentuk yang ini, warnanya juga sama ya. Tuh, dibagi dua tuh. Sama ya. Ini namanya simetris. Begitupun juga yang ini. Sama nggak? Meskipun warnanya berbeda, tapi sama nggak ininya, bentuknya? Keseimbangannya sama nggak? Sama. Kalau misalnya kita tarik di satu garis tengah ya, garis imajiner di garis tengah ini, kita akan bisa melihat sisi kanan dan sisi kiri itu sama, berimbang gitu. Objek-objek yang diletakkan itu sama. Makanya itu disebut simetris. Tapi kalau misalnya kita lihat yang ini, di sisi kanan ya, di sisi kiri Bapak deh, di sisi kiri Bapak ini ada ombak yang berdiri yang lebih tinggi daripada ombak yang di sini. Nah, secara komposisi ini tidak sama antara sisi kiri dan sisi kanan gitu kan. Nah, inilah yang disebut dengan asimetris gitu. Komposisi asimetris. Apakah ini salah? Enggak, ini enggak salah gitu. Ini nggak salah, komposisi ini nggak salah dan ini tidak jelek gitu ya, istilah katanya tidak jelek gitu. Sekedar kalian tahu ini adalah lukisan legendaris dari Jepang ya, yang dimana-mana kalau misalnya kalian nonton film atau nonton berbagai macam anime ya dan lain sebagainya, ini pasti akan keluar ini kalau kalian perhatikan ini. Ini ada gambar Great Wave, judul gambar ini gitu. Nah, ini jadi legenda karena dia berhasil menampilkan visual di tahun-tahun yang lampau, menampilkan visual yang seperti ini gitu. Nah, asimetris bisa menjadi menarik karena kalau misalnya kita bisa meletakkan objek-objek yang ada di sisi kiri dan sisi kanan itu tetap berimbang meskipun tidak simetris gitu tuh. Kalau misalnya dia tidak ada ini, cuma ada ininya aja ya, maka itu akan menimbulkan kesan kosong yang jelek ya. Jelek jadinya kayak gitu. Bukan jelek ya, tidak proporsional, tidak seimbang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita menampilkan ini ada objek-objek ini, maka dia akan menampilkan keseimbangannya tapi tidak asimetris kayak gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Enggak ya. Oke. Nah, terus komposisi selain simetris dan asimetris itu juga ada komposisi yang diagonal ya. Komposisi diagonal itu jadi dia menciptakan titik terjauh dari benda gitu. Misalnya kayak rel kereta api itu adalah, tahu nggak yang biasanya gambar-gambar kereta api itu ya. Jadi di ini ada di sudut pandangnya dia rel kereta apinya sampai ke jauh gitu. Nah, itu namanya disebut komposisi diagonal kayak gitu. Nah, oke, kemudian kita lihat jawaban lain ya, pertanyaan lain. Kemudian unsur tekstur. Oke. Unsur tekstur. Sebentar, unsur tekstur ditunjukkan oleh Nah, ada banyak kita punya banyak unsur seni ya, ada tekstur, ada sebentar ya. Oke, ada banyak unsur bidang seni ya, yaitu kayak bidang, kemudian tekstur salah satunya, gelap terang, kemudian ada bentuk, kemudian ada warna dan lain sebagainya, hal yang semacam itu gitu ya. Nah, di sini unsur tekstur itu ditunjukkan yang mana? Ada yang tahu nggak jawabannya yang mana? Yang C, Pak. Ada yang masih ingat atau ada yang B, C, atau D? Yang C, Pak. B? Yang C. Kenapa yang C? Kenapa yang C? Ada yang bisa jawab kenapa yang C? Betul, C. Tapi ada yang bisa jawab yang C, kenapa C? Karena dia memiliki tekstur.
Ya, ini kain ini ya. Kain ini adalah namanya tekstur, bertekstur. Kain ini nggak datar gitu, nggak flat gitu ya. Ini punya ada tekstur. Tekstur itu akan mewujud kayak misalnya kayak potato, kayak kalian citato atau citato ya. Chipsnya itu kan nggak rata kan ya. Ada gerindil-gerindilannya, itu namanya tekstur gitu ya. Sesuatu yang tidak rata. Nah, di dalam gambar 2 dimensi, ini kan gambar 2 dimensi ya, lukisan itu kan nggak bisa diinin ya. Itu pelukis menggunakan sapuan kuas untuk menciptakan kesan seolah-olah ini ada teksturnya, ini kain gitu tuh. Nah, ini juga kain ya. Jadi ada dia menciptakan tekstur-tekstur yang dengan sapuan kuasnya dia menciptakan apa ya namanya ya, semacam ilusi bahwa ini ada tekstur gitu, ada teksturnya, makanya bisa disebut kain kayak gitu. Ya. Nah, beda lagi kalau misalnya bidang. Bidang yang mana kalau bidang? Unsur bidang yang mana? Ada yang tahu bidang itu yang mana? Yang A Oke, nggak sih, Pak? bidang itu yang A. Kenapa yang A? Kenapa yang A? Oke, kita lihat. Jawabannya yang B. Kenapa yang B? Nah, pertanyaannya itu, kenapa yang A, kenapa yang B gitu? Kenapa bukan A, tapi malah B gitu? Kenapa? Mari kita lihat. Kita bedah dulu deh. Bidang itu apa sih bidang? Ada yang tahu bidang itu apa? Bidang itu adalah kumpulan garis. Oke. Bidang itu adalah kumpulan garis. Jadi, sebelum bidang itu terbentuk, ada garis dulu. Garis itu apa? Garis itu adalah kumpulan titik-titik. Itu namanya garis. Oke, paham nggak? Titik membentuk garis. Garis membentuk bidang. Bidang pada akhirnya akan membentuk bentuk. Paham nggak? Gini. Paham. Bayangin ya, ada titik. Ya, paham ya? Titik banyak digabung, kalau titik sebentar maaf. Kalau ada banyak titik ya, namanya itu adalah garis. Kalau garis itu disambung-sambung ya, mau ada 4 garis disambung jadi persegi panjang atau persegi kotak ya, kotak itu namanya bidang. Tapi kalau bidang sudah digabungkan, kotak ada 4 kotak digabungin berarti jadi kubus atau tabung. Kubus atau tabung apa namanya? Kubus atau satu lagi apa namanya? Persegi panjang itu. Ya itu ya, ada Balok, kubus, Pak. ada balok, bener balok. Nah, itu namanya bentuk. Balok itu adalah bentuk, oke. Jadi yang nomor A ini adalah bentuk bola ya, kumpulan dari lingkaran. Ini namanya adalah bentuk. Kemudian kalau yang B itu adalah tembok biasa. Tembok biasa itu kita sebut namanya bidang. Karena apa? Karena dia flat. Oke, dia nggak punya volume. Paham nggak sampai sini? Paham, Pak? Jadi bidang itu membentuk sebuah bentuk. Katakanlah kubus, menjadi punya volume, dia punya volume gitu. Sementara kalau bidang dia cuma punya panjang kali paham ya? Oke. Kemudian yang D, kalau yang D apa yang D? Jawabannya yang D apa D? Coba lihat yang D. Ini maksudnya apa yang D ini? Ini unsur apa namanya ini? Ada yang tahu? Gelap terang bukan Pak? Bayangan. Betul, gelap terang, betul. Gelap. Betul. Pinter ya kelas E ya. Ya. Pantas jadi kelas unggulan ya. Oke, kita lanjut. Bapak lihat highlight jawaban-jawaban yang ini yang banyak salah ya. Jadi kita lihat ininya aja. Nah, cara yang paling baik menggunakan cat air dalam bentuk tub. Tub itu adalah itu yang tub itu kayak Pepsodent itu ya, namanya tub, itu kemasan namanya Pepsodent. Tahu Pepsodent ya, pasta gigi ya, bukan iklan ya, bukan endorse ini ya. Tapi ini bentuknya itu kayak tub gitu tuh. Paham ya? Yang kayak Pepsodent ya. Nah, tahu kan cat air yang cat yang kayak kemasannya kayak Pepsodent itu. Nah, oke. Itu cara yang paling baik kayak gimana? Nah, gimana cara yang paling baik? Nah, pilihan-pilihannya ada dioleskan ke kuas langsung, dipasang di palet, kemudian dimasukkan ke dalam gelas atau tabung berisi air, dioleskan ke kanvas atau kertas langsung. Kebanyakan kalian menjawab dimasukkan ke dalam gelas atau tabung yang berisi air. Catnya, kalau dimasukkan langsung ke dalam air, itu malah airnya yang berubah warna gitu. Dan kalau kalian cuma colekin langsung ke kuasnya itu dicocol ke airnya gitu ya, itu malah nggak akan maksimal gitu.
Nah, kalian butuh satu tempat wadah dulu, itu dipasang di wadah dulu. Nah, wadahnya namanya palet. Kalian tahu palet nggak? Nih, Bapak kasih tahu palet. Palet. Wadah palet warna dan lain sebagainya. Bukan itu, bukan ini ya. Palet lukis. Palet buat wadah cat. Nah, ini kayak gini bentuknya. Pernah lihat kan ya? Ini Pernah, namanya Pak. palet. Pernah. Ini namanya palet. Oke. Kita kembali lagi. Jadi dimasukin dulu ke dalam palet, itu cat air. Termasuk juga cat minyak juga sama. Prinsipnya juga sama, cat-cat yang yang berbentuk seperti itu ya. Terus kita lihat ini lagi. Pertanyaan lain adalah fungsi membuat sketsa dalam proses menggambar model. Fungsi membuat sketsa banyak yang menjawab untuk membantu memperlihatkan detail bagian model yang digambar. Oke. Intinya sketsa adalah tidak pakai sketsa pun tidak apa-apa kalau misalnya kalian sudah punya bayangan di sini gitu. Nggak pakai sketsa juga nggak apa-apa. Kalian pernah nonton YouTube nggak sih yang ada gambar yang tahu-tahu jadi gitu ya? Pakai spidol hitam lagi, jadi nggak dihapus-hapus dan lain sebagainya. Itu mereka sudah punya sketsa di sini gitu. Nah, jadi sketsa itu hanyalah sebagai panduan aja. Pelukis memberikan detail objek pada gambar gitu. Jadi kalau misalnya pertama kan ada juga yang menggambar cuma misalnya lingkaran gitu ya, lingkaran terus tiba-tiba jadi orang kayak gitu. Nah, itu namanya sketsanya dulu gitu. Jadi tidak mesti harus buat sketsa, tapi sketsa itu juga tetap penting kayak gitu. Jadi fungsinya adalah untuk memandu pelukis memberikan detail objek pada gambar. Gitu. Jadi membantu memberikan ciri-ciri model yang khas enggak juga gitu. Kita tinggal memperhatikan aja udah bisa. Untuk membantu memberikan detail bagian model yang gambar juga nggak perlu juga gitu. Nggak perlu juga. Kita cuma tinggal memperhatikan aja kok gitu. Nah, itu ya. Oke. Terus kita ada pertanyaan nggak sampai sini tentang menggambar model? Oke, nggak ada pertanyaan ya. Oke, kita lanjut langsung ke bab 2 ya. Kita langsung ke menggambar ilustrasi. Jauh sekali ya tuh, jawabannya cuma 57 orang yang jawab ini tuh, dari kelas A sampai kelas F. Ya, cuma 57 orang. Yang ini 158, luar biasa. Oke. Kemarin Bapak lagi video conference juga di kelas 9 ya, prakarya. Tadinya 173. Nah, pas Bapak video conference tahu-tahu berubah jadi 175. Wah, ini kita lihat nanti ada perubahan nggak ya. Oke, kita lanjut. Yang ini adalah menggambar ilustrasi. Sekarang gini, menggambar ilustrasi itu apa sih? Itu dulu deh, sebelum kita masuk ke pertanyaannya. Menggambar ilustrasi itu apa sih? Gitu. Menggambar ilustrasi itu apa? Ada yang bisa menjawab, ngerangkai katanya. Ada yang bisa? Oke, baik. Ilustrasi itu digunakan untuk memperjelas. Illustrare, bahasa Latin, dari bahasa Latin ya. Kata dari bahasa Latin, illustrare artinya adalah memperjelas ya. Illuminati, ilusi gitu dan lain sebagainya, itu adalah untuk memperjelas gitu. Nah, ilustrasi itu bisa memperkuat, memperkaya, mempercantik gagasan, narasi dan lain sebagainya kayak gitu. Itu fungsi-fungsinya gitu. Tapi intinya adalah visualisasi sebuah narasi gitu. Intinya kayak gitu ilustrasi itu. Ya, beda dengan poster. Kalau poster itu menyampaikan, sementara gambar ilustrasi itu memvisualkan sebuah narasi kayak gitu ya. Paham nggak sampai sini? Nah, kalau paham, kalau paham, kita masuk ke pertanyaannya ya. Kita masuk ke pertanyaannya. Jadi ilustrasi itu nggak mesti kalian gambar kok. Kalian foto, terus kalian masukkan ke sebuah narasi kayak di berita-berita koran, itu juga masuk gambar ilustrasi. Oke, peta dan lain sebagainya itu juga termasuk gambar ilustrasi. Nah, kita lihat yang ini. Ini yang di atasnya. Gambar, oke, kita harus melihat gambarnya ya kayaknya. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, yang ini ada buku cerita nih, gambar ilustrasi berikut bertujuan untuk apa? Memperjelas, memperindah, memperkuat atau memperkaya.
Sama juga kok, nanti bawahnya juga sama, memperjelas, memperindah, memperkuat, memperkaya. Nah, kita lihat pemahaman kalian kayak gimana nih. Ini untuk apa? Gambar ilustrasi ini untuk apa? Ada yang tahu? Untuk memperindah. Untuk memperindah, kenapa untuk memperindah? Apakah narasinya aja nggak indah? Atau cuma untuk memperindah doang? Eh, Soalnya biar lebih menarik gitu loh, Pak. Oke, ya bagus, poinnya benar. Poinnya benar, untuk membuat pembaca lebih tertarik ya, biar pembaca itu nggak kosong ngelihat huruf doang kayak gitu, intinya kayak gitu. Kalau memperjelas ya, kenapa bukan untuk memperjelas cerita gitu? Memperjelas cerita tidak untuk itu gitu. Memperjelas cerita apakah, kan ceritanya kan nggak cuma itu doang gitu ya, nggak cuma Nah, gini, nggak cuma ada buaya terus kenyang, setelah kenyang kancil makan terus dibantu buaya dan lain sebagainya gitu ya. Nggak cuma itu. Ini belum bisa memperjelas gitu tuh. Ini cuma bisa memperindah aja gitu, karena ilustrasinya juga dia bertujuan memperindah gitu ya. Tidak dibuat dengan realisme. Nah, kemudian kalau misalnya kayak gini, ini gambar siapa? Iwan Fals ini ya. Nah, Iwan Fals ini pernah dijuluki oleh majalah Time itu sebagai Asian Heroes. Nah, ini apa? Untuk apa ini gambar cover ini? Memperjelas, memperindah, memperkuat, atau memperkaya? Ada yang punya jawaban? Memperkaya. Memperkaya. Kenapa memperkaya? Kenapa memperkaya? Apa yang perlu dikayakan gitu? Apa yang perlu diperkaya dari narasi tersebut? Gini, oke. Jawabannya memperkuat. Kenapa memperkuat? Nah, karena kita sudah tahu itu Iwan Fals gitu tuh. Maksudnya itu gini, bayangin ya, seandainya covernya bukan Iwan Fals, terus covernya adalah misalnya Doraemon sebagai Asian Heroes misalnya kayak gitu. Nah, apa ininya gitu tuh? Apa efeknya? Terus kalau misalnya apa efeknya coba? Nggak ada kan gitu. Misalnya diganti jadi siapapun itu nggak masalah gitu. Itu cuma untuk memperkuat apapun yang diperkuat, bahwa judulnya adalah Asian Heroes gitu. Tapi kalau misalnya yang muncul adalah misalnya Donald Bebek gitu, berarti nggak nyambung gitu kan? Itu salah, ilustrasi yang salah. Karena apa? Karena Donald Bebek bukan dari Asia. Oke, gitu ya, paham ya? Ya. Jadi ini cuma sekedar memperkuat gitu. Stand up. Oke. Ya, betul. Nah, kalau memperjelas tidak perlu dijelaskan gitu. Asian Heroes itu bukan untuk dijelaskan gitu, hanya untuk diperkuat gitu aja. Oke. Nah, selanjutnya yang setelah gambar Iwan Fals itu ada gambar apa sih? Oh, yang ini. Nah, ini untuk apa? Gambar ilustrasi berikut bertujuan untuk apa nih sekarang gini nih? Pasar kembang Surabaya terbakar. Nah, untuk apa yang ini sekarang? Untuk memperjelas. Perjelas. Ya, betul. Untuk memperjelas. Mana tadi? Nah, ini ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Ini untuk memperjelas, betul. Kalian betul. Ini untuk memperjelas. Karena kalau misalnya kita nggak ada gambar itu, kita agak kebingungan ya. Pasar ini terbakar kayak gimana? Ternyata diperjelas dengan sampai ada pemadam kebakaran yang kayak begitu kan, dan lain sebagainya. Nah, itu tujuan untuk memperjelas. Oke, kalian dapat poinnya ya. Nah, selanjutnya bawahnya ini banyak yang salah ternyata di sini. Nah, ini ada peta gitu ya. Ini ada peta sebaran kasus per provinsi nih. Ini ada informasinya nih kayak gini. Nah, peta ini fungsinya untuk apa? Gambar ilustrasi peta ini untuk apa? Ada titik-titik merah dan lain sebagainya. Memperjelas sesuatu yang sudah jelas nih. Kita sudah tahu nih ada 845.237 jiwa. Itu kurang jelas apa?
Beda dengan yang ini ya. Memperkuat. Beda dengan yang ini ya. Gitu. Pasar Kembang Surabaya terbakar. Iya. Wah, ilustrasinya kayak gimana itu? Nah, dijelaskan dengan ini. Parah ya, gitu. Paham ya? Karena memperkuat kayak gini. Kita tahu ada Asian Heroes. Wah, Iwan Fals. Kita bangga sebagai orang Indonesia. Jadi dia masuk cover time sedunia, seluruh dunia tahu dia gitu. Kemudian kalau ini kita tahu ini untuk memperindah gitu, untuk memperindah buku ceritanya ya gitu ya, biar enak dilihat gitu. Kalau yang ini untuk apa? Untuk apa peta ada di situ? Ilustrasi peta ada di situ untuk apa? Ya, gitu. Nah, mari kita lihat deh ya. Kalian banyak salah nggak apa-apa. Kebanyakan memperjelas karena bayangan kalian peta itu untuk menjelaskan bahwa daerah itu di sini. Enggak, datanya itu sudah jelas gitu. Angka-angkanya sudah jelas. Jakarta segitu, Banten segini dan lain sebagainya gitu. Ini untuk memperkaya gitu. Ini untuk memperkaya bahwa titik-titik sebarannya begitu gitu tuh. Kalau misalnya kita hilangkan apa namanya? Justru kalau kita hilangkan informasinya, kalian membaca peta itu kalian paham nggak gitu? Nggak mesti paham gitu tuh ya. Juga bukan untuk memperkuat gitu. Kalau memperkuat kita hilangkan petanya ya sudah kuat gitu tuh, sudah kuat, untuk apa diperkuat lagi gitu tuh. Jadi ini untuk memperkaya, enrich gitu ya, untuk memperkaya. Dan bukan untuk memperindah, juga bukan data untuk diperindah juga ya gitu ya. Kayak gitu. Paham ya? Sampai ada pertanyaan nggak? Kemudian ini lebih kalau yang gambar ilustrasi ini sengaja Bapak bikin pertanyaan yang seperti itu ya, ada gambar terus kalian harus biar kalian bisa menganalisis ya. Ini kalian juga banyak yang jawab benar ini, vignette ini banyak yang jawab benar. Nah, kemudian ini yang agak ini ya. Jadi jenis-jenis ilustrasi itu ada karikatur, kartun, komik, vignette gitu ya. Vignette itu yang tadi ini, vignette ini namanya. Kemudian yang ini apa namanya judulnya? Ini apa namanya ini? Kemudian yang ini juga apa namanya gitu. Nah, ini kalian kemungkinan besar kalian agak bingung ya. Kalau yang ini namanya komik. Ini namanya komik. Kenapa? Karena dia ada panel-panel. Tuh. Ada 3 panel yang dijelaskan. Ini namanya komik. Kayak gitu. Ya, ada cerita. Mudanya dikasih sepeda, dikasih mobil pas sudah jadi S1 gitu. Terus udah jadi tua, orang tuanya dikasih kursi roda gitu. Nah, itu hidup kayak gitu. Nah, itu namanya komik kayak gitu. Nah, yang ini namanya karikatur. Karena apa? Karena dia karikatur itu sebenarnya tujuannya untuk lucu-lucuan, nyindir ya, sebenarnya nyindir gitu. Tuh lihat tuh, lagi kayak gini tuh, pendidikan sedang diancam oleh intoleransi, korupsi, radikalisme lah. Jokowi dengan palanya gede gini. Nah, ini namanya karikatur. Karikatur itu ciri khasnya adalah anggota tubuhnya itu agak dibuat-buat gitu ya. Ini kayak gini nih, gede, lebih gede ini, kayak gini. Gigi mana yang gede coba? Orang normal mana giginya gede coba? Kan enggak gitu. Terus kayak gini nih, dramatis kayak gini nih. Itu namanya karikatur. Sementara yang ini namanya kartun. Kartun itu sebenarnya tujuannya untuk melucu juga gitu. Bedanya karikatur sama kartun itu kalau kartun itu lebih realis daripada karikatur, itu aja sih. Tapi kontennya kalau kalian lihat ini sama, sindiran-sindiran juga sebenarnya gitu. Kemudian selain itu, kemudian kalau teknik ada teknik kering, ada teknik basah ya, terus ada teknik digital ya. Kalau kering itu maksudnya tidak kering itu maksudnya adalah dia nggak pakai cat gitu ya, nggak pakai kuas dan lain sebagainya. Kalau basah itu pakai kuas, cat dan lain sebagainya gitu, lukisan itu. Sementara kalau misalnya digital ya digital gitu. Oke. Nah, kemudian kalian nggak masalah ya soal menerima pernyataan sesuai dengan pernyataan itu, nggak masalah. Cuma ada satu doang yang nggak ini. Nah, kemudian gambar ilustrasi nih. Permasalahannya yang mana sih? Gambar ilustrasi itu yang kayak apa sih kayak gitu tuh. Jadi kalian masih agak masalah di situ. Nah, gini kita lihat dari sini. Nah, ini gambar ilustrasi bukan? Ini gambar ilustrasi. Karena apa? Karena dia ini judul cover buku ya, cover buku gitu. Di mana adik? Nah, ini gambar ilustrasinya kayak gini. Nah, sementara yang lain ini ilustrasi bukan? Bukan. Kenapa bukan? Bukan.
Kenapa bukan? Karena apa ya? Ya bukan, karena ini adalah poster. Kenapa poster? Karena dia ngajak. Ada pesan yang ingin disampaikan. Visit Egypt. Egypt itu Mesir. Visit Egypt. Nih Mesir loh, kayak gini loh Mesir, ada piramid dan lain sebagainya gitu. Jadi itu ajakan itu, tidak untuk memperjelas sebuah informasi atau memperkaya atau dan lain sebagainya, enggak. Gitu. Nah yang ini ilustrasi bukan? Bukan. Iya betul, bukan. Ini bukan ilustrasi. Karena ini lukisannya, lukisan biasa. Kemudian ini, nah bedanya lukisan sama gambar ilustrasi apa gitu. Jadi lukisan itu adalah gagasan si pelukisnya gitu. Dia pengen nangkep momen apa sih yang dilukis. Gitu. Nah, ini dia lagi menangkap momen petani ya di Eropa sana. Nah, kemudian apakah itu mesti ada narasinya? Enggak mesti ada gitu. Kalau ilustrasi mesti ada narasinya gitu. Nah, kalau yang ini apa? Bahu-membahu menuju Indonesia maju kayak gini. Ilustrasi. Kenapa ilustrasi? Kita lihat jawabannya. Kenapa ilustrasi? Kenapa ilustrasi? Yang benar bukan. Kenapa ilustrasi? Kalau misalnya ya, kenapa ilustrasi? Oke, sebentar ya, Bapak. Ini dulu ya, anak dulu ya. Oke, kenapa bukan gambar ilustrasi? Karena oke. Ya, karena itu adalah poster karena dia menyampaikan gagasan atau menyampaikan pesan informasi gitu. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Sudah agak lebih ya 847, harusnya 845 ya. Tapi Bapak sedikit aja yang ngulas yang ketiga, yang bab 3 itu tentang poster ya. Posternya kan Bapak minta untuk gini ya. Pertanyaannya gini. Pilih yang paling bagus gitu kan. Yang mana yang paling terbaik lah poster-posternya nih. Nah, uraikan alasan kalian gitu. Nah, yang Bapak minta itu deskripsi konsep poster itu maksudnya adalah dideskripsikan ini. Ini ada apa di sini, warnanya apa di sini, paduan warnanya kayak gimana, komposisinya kayak gimana, tulisannya apa gitu. Itu cuma deskripsi gitu. Yang kedua adalah tinjauan kepaduan unsur visual. Nah, kalian nilai unsur visual sama tulisan posternya nyambung nggak gitu. Apakah nyambung atau enggak gitu. Terus efektivitas, apakah poster ini pesannya itu efektif untuk disampaikan dengan gaya visual kayak gini dan sebagainya. Kelebihan dan kekurangan ya, paham lah, gampang. Nah, sementara kalian sedikit yang bisa mencapai itu gitu tuh. Kayak gini, COVID-19 makin merajalela. Ini bukan ininya gitu. Ini bukan deskripsi posternya gitu. Ini kayak apa namanya? Sinopsis posternya kayak gitu. Ya. Ada yang ini nih, ada yang ini nih. Poster adalah gambar unsur visual dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ini bukan ininya ya, ini malah definisi posternya gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi belum dari 150-an anak yang jawab ini belum nyampe itunya ya, belum nyampe apa yang mau digali gitu. Kemudian intinya gini, ini sesuai dengan apa namanya pengetahuan kalian sih. Jadi Bapak nggak masalah gitu. Jadi untuk sementara ini masih Bapak yang ini belum Bapak nilai seluruhnya ya gitu ya. Bapak lagi rubrik atau apa namanya aspek-aspek yang dinilainya masih Bapak rapikan lagi karena di bawah ekspektasi Bapak ininya gitu ya. Ada beberapa yang bagus kayak gini nih. Yang ini nih. Terdapat komponen dasar yang telah membentuknya menjadi suatu karya seni desain yaitu titik. Itu lumayan gitu. Cuman itu normatif atau secara umum, berbicara secara umum bukan secara posternya kayak gitu. Jadi mungkin PR kita nanti Bapak akan lebih fokus di sini nanti, poster ini di sini nanti. PTS-nya ya, mungkin PTS-nya kayak gitu. Kemudian kita lanjut ke komik 4 aja ya, ke kuis 4 yang komik. Ya,
komik itu yang jadi masalah itu adalah di sini. Bentuk karya seni yang punya karakteristik yang sama dengan komik itu candi ya, relief candi Borobudur gitu. Relief candi Borobudur yang benar, bukan meme, bukan mime ya. Nah, mime itu ada bukan komik karena tidak ada panel di situ gitu. Itu cuma tulisan, ada gambar terus kasih tulisan aja gitu doang ya gitu. Nah, kemudian unsur-unsur komik nih. Unsur komik itu yang kita lihat ya, unsur komik. Sebentar lagi kita akan sudahi ya. Unsur komik itu ada apaan aja sih? Ada. Bapak sengaja kasih 5, ini ada unsur-unsur komik nih. Ada panel, parit, balon ucapan, efek visual, dan garis gerak. Nah, kita bahas deh. Panel itu yang mana? Panel itu kotaknya yang ini nih. Kotak ini namanya panel. Sela-sela antara kotak 1 dan kotak 2 ini namanya parit. Nah, kalau yang ini, yang E ini namanya balon kata. Kalau yang ini namanya caption. Balon kata ini ada 3 macam, ada balon ucapan, ada balon pikiran, sama balon caption ini namanya caption. Caption. Ini dia ngomong kan si tokoh ini pengkor memang pintar. Nah, itu namanya balon ucapan gitu. Nah, kalau yang ini namanya sebenarnya namanya adalah garis gerak. Garis gerak itu jadi ada efek bergeraknya gitu tuh. Geraknya. Ini ada karena dia dipukul ya. Nah, kalau yes, ampun gini. Ini namanya efek visualnya gitu. Jadi seolah-olah dia berbicara kayak gitu. Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Itu unsur komik tuh. Kayak gitu tuh. Nah, kemudian ini contoh ukuran gambar yang ini apa yang mana nih? Oh, yang ukuran gambar ini adalah soal gini. Jadi ukuran gambar itu ada close up, long shot, medium shot, dan extreme close up. Ini sudut pandang. Sudut pandang itu adalah dari bawah, dari atas, atau dari tengah, eye level kayak gitu. Nah, mana ya? Nah, ini di sini nih. Ini namanya medium close up. Medium close up. Sorry, medium shot. Medium shot ini adalah dari tengah-tengah, dari kepala sampai nggak nyampe kaki gitu. Sementara long shot itu kelihatan tempatnya gitu. Tuh, kelihatan tempatnya, namanya long shot. Kemudian nah ini namanya close up. Close up itu dari kepala sampai dada ini nih. Ini namanya close up. Nah, kalau extreme close up itu matanya doang gitu. Itu namanya extreme close up kayak gini. Ini yang namanya extreme close up. Tangannya doang dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi mana lagi pertanyaan-pertanyaan yang kalian perlu di-highlight itu adalah splash. Nah, splash itu adalah yang kayak gini, splash itu. Splash mana? Ah, ini splash nih. Ini namanya. Kayak teriak gitu tuh. Ini namanya splash. Splash apa namanya? Splash panel, karena adanya di panel doang. Tuh. Nah, kalau splash halaman itu kayak gini. Nih satu halaman full tuh kayak gini nih. Satu halaman full gitu kayak mengejutkan gitu ya. Efek full battle-nya dan lain sebagainya itu namanya full satu halaman gini. Splash halaman itu. Nah, kalau splash ganda itu kan kalau buku kan ada 2 halaman gitu ya, kalau dibuka dijebrengin gitu ada 2 halaman gitu ya. Nah, itu namanya splash ganda kayak gitu. Kalau full 2 halaman itu namanya splash ganda kayak gitu. Nah, kemudian yang perlu di-highlight lainnya ini seorang komikus, yang seorang komikus ya. Sebentar ya. Nah kita ke sini nih. Seorang komikus sudah punya ide bagus. Nah, setelah punya ide, apa yang selanjutnya dilakukan? Itu adalah menentukan karakter ya, menentukan karakter dalam komik juga. Baru nanti habis itu membuat alur cerita dan kemudian sketsa, kemudian dan seterusnya gitu. Kemudian, nah ini nih, yang ini juga perlu di-highlight.
Iya, apa sayang? Sebentar ya. Nih. Nah, ini jadi extreme close up itu yang ini ya. Extreme close up yang dimaksud adalah yang ini. Nah, ini untuk apa gitu? Untuk fungsinya untuk apa ini gitu. Nah, coba kita lihat ini. Ini Conan kan ya itu ya gitu ya, latar belakangnya gitu ya. Jadi dia takut ketahuan dia itu kecil sama si ini, si siapa ini namanya? Aduh lupa Bapak. Ya itulah pokoknya gitu ya. Nah ini ketahuan dia ternyata kecil. Waduh, haus nih ketahuan nih. Wah sini Ci. Wah, nah, terus abis itu tiba-tiba di extreme close up. Tok 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 tok. Nah ini untuk apa? Apakah untuk menegaskan citra visual, memperkuat kesan watak atau ciri utama, membangun suspense atau ketegangan, atau menemukan efek dramatis yang mana? Ada yang tahu jawabannya? Ketegangan mungkin. Ya, kenapa ketegangan? Soalnya Kita yang baca itu buat kelihatan sangat bikin gitu kira ya. Ya, betul. Kayak gitu. Oke. Ya, betul. Kayak gitu ya. Itu juga sama kayak misalnya sinetron yang tiba-tiba di close up gitu tuh. Wah, takut ini. Itu untuk membangun suspense atau ketegangan gitu ya. Nah, jadi bukan untuk memperkuat kesan atau watak ciri utama tokoh, enggak kayak gitu. Oke, kita sudah ya. Jadi nanti minggu depan kita coba simulasi deh ya, untuk persiapan PTS gitu. PTS-nya nanti tanggal 11 Oktober gitu ya. Jadi kalian punya 1 minggu lagi untuk siap-siap gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Oke, Bapak minta maaf karena ini waktunya agak molor ya. Seharusnya 45 selesai, ini kelebihan 10 menit, 11 menit gitu. Oke, baik, terima kasih. Nanti Bapak minta izin untuk ini ya, nge-share ini di YouTube. Jadi kalian bisa, kalau misalnya kalian terlupa, kalian bisa lihat lagi di YouTube. Kemudian yang belum bisa hadir bisa lihat di YouTube kayak gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak.